Oke, teman-teman, kembali bersama dengan saya Eloy Zaluhu dalam proyek TML Audiobook bab 3 dengan judul Roh, Jiwa, dan Tubuh. Kita mulai dengan subjudul pertama, transformasi hidup yang sejati dimulai di hati, bukan di pikiran. Teman-teman, manusia terdiri dari 3 bagian, yaitu roh atau spirit, jiwa atau soul, dan tubuh atau body. Esensi manusia yang sesungguhnya adalah roh atau spirit yang berelasi dengan Tuhan Sang Pencipta dan Pemelihara alam semesta. Kemudian roh manusia diberi wadah bernama tubuh, dilengkapi dengan panca indera, organ, dan sistem. Supaya tubuh berfungsi, Tuhan memberikan jiwa, melengkapinya dengan kemampuan berpikir, berperasaan atau beremosi, dan berkehendak. Ketika jatuh dalam dosa, manusia mengalami kematian, teman-teman. Bukan kematian secara fisik, melainkan kematian secara roh atau kematian secara spiritual. Itu artinya manusia sebagai ciptaan terpisah dari Tuhan sebagai pencipta. Mengapa terpisah? Karena manusia dalam kehendak bebasnya atau free will tidak menaati perintah Tuhan untuk tidak memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu. Sebab pada hari ia memakannya, pastilah ia mati. Itulah yang terjadi. Manusia pertama itu mati secara spiritual, bukan secara fisik. Konsekuensi dari kematian spiritual berakibat fatal. Hingga hari ini, konsekuensi itu telah mengontaminasi jiwa dan tubuh manusia, sehingga kecenderungan roh, jiwa, dan tubuh selalu berlawanan dengan Tuhan, termasuk dalam beragama. Iya, betul, termasuk dalam beragama. Ketika roh manusia belum dihidupkan kembali, manusia hanya dapat sampai pada level beragama atau religiusitas. Tidak mungkin bisa sampai pada level spiritualitas yang benar. Siapa yang bisa membangunkan atau menghidupkan roh manusia yang mati? Hanya pemiliknya, yaitu Tuhan sendiri. Hal ini merupakan suatu misteri karena roh sebagai esensi dari diri manusia tidak bisa kita akses atau kita sentuh. Teman-teman, Tuhan memberikan hati nurani atau conscience kepada manusia yang menjadi pintu masuk membangunkan kembali roh manusia yang mati tadi. Hati nurani hanya bisa dibersihkan oleh Tuhan sendiri melalui iman kepada Tuhan yang diperoleh dari pemahaman isi kitab suci dan relasi baik dengannya. Dan keinginan untuk membaca kitab suci secara benar pun terjadi karena Tuhan yang terlebih dahulu menggerakkan hati dan pikiran manusia. Tuhan adalah the first mover yang memulai segala hal baik dalam diri orang itu. Namun hal baik yang sudah dimulai oleh Tuhan dalam diri orang itu haruslah direspons secara baik dan terus-menerus. Disitulah kita memahami bahwa Tuhan merupakan pusat seluruh hidup manusia karena kebaikan terkecil yang dilakukan oleh manusia adalah anugerah dari Tuhan. Roh manusia tidak sama dengan jiwa manusia ya teman-teman. Roh manusia diciptakan, ada permulaannya, tetapi tidak ada akhirnya. Karena manusia kekal adanya, tidak kenal usia, tidak kenal jenis kelamin. Artinya tidak ada roh laki-laki dan tidak ada roh perempuan. Roh manusia juga tidak kenal usia. Ini merupakan misteri yang tidak mungkin dapat kita pahami seutuhnya. Namun tersedia referensi untuk kita mengenal secukupnya. Tanpa memahami bagian ini, kehidupan kita menjadi hidup dalam ketidaksadaran. Artinya, bahkan pada saat sedang beribadah, sebenarnya kita tidak melakukan tingkah laku spiritual, melainkan sekedar tingkah laku agamawi atau religiusitas, suatu kegiatan yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Teman-teman, Tuhan tidak melihat apa yang ada di luar atau religiusitas,
melainkan apa yang tersembunyi, yang terjadi di dalam roh dan hati nurani manusia. Itulah spiritualitas yang sesungguhnya. Jika spiritualitas seseorang baik, religiusitasnya dilakukan dengan dasar dan motivasi yang benar, maka itu baru berkenan kepada Tuhan. Artinya, motivasi teosentris tidak menghilangkan pentingnya ritual agama, tetapi mengundang semua orang untuk memahami dan melakukannya, dimulai dari hati nurani yang bersih. Teman-teman, oleh karena itulah TML menyimpulkan bahwa transformasi hidup yang sejati dimulai di hati, bukan di pikiran seperti yang ada di berbagai buku dan motivasi populer. Betul, mindset harus berubah atau diprogram ulang. Renewing of your mind, transformasi pikiran. Tetapi pikiran yang berubah tanpa ada perubahan di hati, maka perubahan pikiran tadi belum bisa membuka pintu untuk spirit manusia aktif bekerja, yaitu terhubung dengan Tuhan, connecting with God. Padahal bagian diri kita yang terhubung atau connect dengan Tuhan sebagai pencipta dan pemelihara alam semesta, termasuk hidup kita, bukan jiwa dan tubuh, melainkan roh manusia. Jika sekedar bekerja rajin, teman-teman, berhasil dalam karir dan bisnis, kita cukup kok memprogram ulang pikiran dan mengelola emosi serta niat saja. Tidak perlu mengurus hati, karena prinsip umum berlaku, hukum tabur tuai. Kalau bekerjanya rajin, ahli membuat strategi dan eksekusi, jago dalam memecahkan masalah dan membuat keputusan, melatih diri dalam mengendalikan emosi dan nafsu, pasti ada hasil baiknya, termasuk kesuksesan karir, kekayaan, dan ketenaran. Sebaliknya juga berlaku, sesederhana itu kok. Namun, definisi baik menurut manusia dengan definisi baik menurut Tuhan hanya roh manusia yang bisa memahami. Dan pintu masuk agar roh manusia bisa pulih dan kembali bekerja efektif adalah hati, teman-teman, bukan mindset. Maka supaya hidup ini tidak hanya berhasil secara karir dan bisnis, tetapi juga dengan tujuan hidup yang Tuhan rancang, perubahan tidak bisa dimulai dari mindset, tetapi harus dari hati. Tantangannya adalah bila pikiran dan emosi bisa diprogram dan dikelola oleh manusia sendiri, hati nurani hanya bisa dibersihkan oleh Tuhan. Hati tidak bisa diprogram ulang atau diubah sendiri oleh manusia. Hanya Tuhan yang mengerjakannya. Disitulah teosentris berlaku. Artinya Tuhan adalah pusat. Bahkan perubahan hati itu pun Tuhan yang mulai mengerjakannya. Perhatikan kata mulai. Karena permulaan itu cukup bagi seseorang untuk meneruskannya sehingga perlahan namun pasti hati menjadi semakin bersih dan jernih. Walaupun begitu, manusia tetap tidak akan pernah sempurna karena masih bisa jatuh bangun dalam kesalahan. Dalam proses jatuh bangun itu, hari lepas hari manusia menjadi semakin baik walau tak pernah sempurna. Tepat seperti itulah pengalaman saya pribadi. Bahwa saya dititipkan oleh Tuhan untuk mengembangkan pengajaran TML ini. Bukan berarti saya sudah mampu menghidupinya dengan sempurna. Masih jauh. Itulah sebabnya ketika ada yang bertanya kepada saya, bagaimana saya melakukan semua ini? Dan jawaban saya selalu dengan kalimat berikut. Saya mengenal orang-orang yang lebih layak, lebih pandai, dan lebih baik daripada saya. Tetapi saya tidak tahu mengapa Tuhan menitipkan dan mempercayakan kepada saya TML, Theocentric Motivation and Leadership, dan pengajaran turunan-turunannya, termasuk TFP, Theocentric Family and Parenting, atau TTL, Theocentric and Transformational Leadership, dan seterusnya. Saya tidak bisa menjawabnya. Saya hanya pernah membaca bahwa Tuhan senang memakai orang-orang sederhana dan berkekurangan. Mengapa?
Karena ketika orang-orang itu berhasil melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, semua orang tahu bahwa bukan orang itu yang hebat, melainkan Tuhannya lah yang hebat. Oleh karena itu saya tidak berpikir untuk mempromosikan nama saya sendiri. Itu bukan keinginan hati saya, bukan nama saya yang penting. Nama saya boleh tidak diingat oleh siapapun. Panggilan hidup saya adalah mengembangkan dan mempromosikan TML, Theocentric Motivation and Leadership, beserta turunan pengajarannya. Itulah sebab setiap tahun saya memberikan sertifikasi kepada sejumlah orang terpilih untuk menjadi tim pengajar TML dan konsep pembelajaran lainnya. Kepada para sahabat yang pernah membaca buku-buku saya dan mengikuti kelas pelatihan saya, atau mendengar radio talk show di Radio Smart FM, atau rajin mengikuti podcast ini, saya sungguh berterima kasih. Saya sangat senang mendengar apa yang saya lakukan bermanfaat bagi orang lain. Namun kita perlu saling mengingatkan supaya kita jangan sampai terlalu saling ngefans karena itu berbahaya. Tidak ada orang yang sempurna. Tentu dengan pertolongan Tuhan, saya berusaha untuk hidup sesuai dengan apa yang saya sampaikan dalam seminar dan audiobook ini. Tetapi saya manusia yang jauh dari sempurna. Karena itu mari kita ngefans kepada Tuhan saja, karena hanya Dia yang tidak mungkin salah. Teman-teman, kita lanjutkan di subjudul berikutnya.